Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para jamaah, para ikhwah akhwat, alhamdulillah Allah pertemukan kita di rumah Allah, tempat yang paling mulia di atas muka bumi ini, yaitu masajiduha, masjid-masjidnya. Semoga kita pun yang duduk di sini menjadi hamba-hamba Allah yang mulia pula. Bahasan kita tentang bagaimana menanamkan kepada anak-anak ini baktinya kepada orang tua. Ada ungkapan dalam pepatah Arab, man zara'a hasad. Siapa yang menanam, dia yang menuai. Kalau menanam jengkol, tentu tidak akan tumbuh apel, jemaah. Kita tidak bicara hidayah Allah. Dan memang semua itu berjalan karena hidayah Allah. Pasti semua terjadi karena hidayah Allah. Anaknya Nabi Nuh juga meninggal dalam kondisi kafir. Istrinya Nabi Lot juga diazab. Nabi Musa tidak bisa menasehati sang sepupu, yaitu Qarun. Begitulah, kalau bicara hidayah, siapa yang berhak untuk membuka hati seseorang, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang mampu membuka hati seseorang. Hanya Allah yang bisa memberikan cahaya petunjuknya di hati setiap orang. Tapi kita manusia punya kewajiban untuk berusaha, sehingga dalam konteks usaha kita sebagai manusia, lahirlah yang namanya siapa yang menanam, dia yang menuai. Itu usaha kita. Kita nanam apel, ya keluarnya apel, jemaah. Ini sebagai hukum manusia. Sehingga ungkapan di dalam Al-Quran, di hadis, itu akhirnya lahir sebuah kesimpulan, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu akan sesuai dengan apa? Amalannya. Balasan itu akan sesuai dengan amalannya. Maksudnya apa? Ini tema tentang cara, bukan bicara tentang birrul walidain, bukan. Temanya tentang cara bagaimana menjadikan anak-anak ini bakti sama orang tuanya. Mumpung anaknya masih kecil-kecil kan di sini. Itulah al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu akan sesuai dengan apa? Amalnya. Ada sebuah cerita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan para ulama hadis yang lainnya. Dikisahkan oleh sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan ibnu Ali. Hari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium Hasan bin Ali. Berarti masih kecil. Mencium Hasan bin Ali. Wa indahu Aqra' bin Habis At-Tamimi jalisa. Jadi di saat Rasulullah SAW mencium Hasan bin Ali, saat itu ada seorang sahabat namanya Aqra' bin Habis At-Tamimi lagi duduk.
Jadi beliau ini duduk melihat Rasulullah SAW mencium Hasan bin Ali. Faqala al-Aqra', lalu Aqra' mengomentari apa yang dia lihat dengan mengatakan, inna li 'ashra minal walad ma qabbaltu minhum ahada. Saya punya 10 anak, satu nggak pernah saya cium. Ini orang Badui ini jawab. Saya punya 10 anak, satu nggak pernah saya cium. Rasulullah SAW mengomentari pula, wa nadhara ilaihi Rasul SAW. Kemudian beliau melihat ke wajahnya Aqra' bin Habis. Kemudian beliau mengatakan apa? Man la yarham la yurham. Siapa, lihat kalimat ini pendek ini jamaah, maknanya dalam. Siapa yang nggak sayang, maka dia tidak disayang. Ya. Balasan sesuai dengan amalnya. Siapa yang tidak menyayangi orang lain, maka orang itu tidak akan sayang sama dia. Ya, jawab. Jadi ketika kita cuek, masa bodoh, tidak peduli sama orang, tidak menunjukkan sayangnya kita sama dia dengan ucapan, dengan tutur kata, dengan perbuatan, maka itulah yang kita tanam. Ya, itu yang kita tanam. Maka buahnya yang muncul apa? Buahnya yang muncul nggak sayang, nggak peduli, cuek sama buahnya. Faham tidak? Faham apa belum? Agak. Tapi kalau kita sayang, maka yang lahir pun orang lain akan sayang. Saya pernah membaca sebuah kisah nyata terjadi di satu kota di Saudi. Ada seorang ibu ditinggal wafat suaminya, sedangkan anaknya ini masih kecil. Anak ini akhirnya dididik oleh sang ibu ini sampai dia selesai kuliah. Hari itu dia pertama kali dia bekerja. Lalu anak ini bilang, Bu, gaji pertama saya akan kasihkan ke ibu 100%. Gaji pertama. Berjalanlah waktu jemaah. Di bulan itu, bulan pertama dikerja. Sebelum akhir bulan, qadarullah ibunya wafat. Jadi dia belum sempat memberikan gajinya kepada, gaji pun dia terima akhir bulan. Dia udah janji, gaji saya mau saya kasihkan ke ibu saya. Tapi ibunya sudah wafat. Apa akhirnya? Dia mikir gimana caranya. Akhirnya dia melihat, oh di negerinya kan panas. Akhirnya dia mikir, gaji saya mau saya belikan kulkas pendingin. Saya mau taruh di masjid biar taruh air di situ sehingga orang bisa minum. Ibu saya dapat pahala dari setiap orang yang minum dari air yang di sini. Bukan kulkasnya doang, sama airnya yang dikasih. Mulailah dia beli kulkas. Akhirnya ini menjadi kebiasaan dia sampai dia menikah, sampai punya anak. Setiap dia punya gaji disisihkan. Hingga suatu hari ketika dia sudah punya anak, anaknya sudah mulai sekolah, atau sudah mulai gede, sholat di masjid yang dekat rumahnya. Ketika dia sholat selesai, dia istighfar, astaghfirullahaladzim, ya Allah, berapa masjid yang sudah saya belikan pendingin, tapi justru masjid yang di dekat rumah saya lupa membelikannya. Dia akhirnya menemui si imam masjid, dia minta maaf. Jadi enggak apa-apa, enggak ada masalah. Udah pulang. Pikiran dia apa? Akhir bulan saya gajian, saya beliin. Dapat 1 minggu,
Dia sholat di situ, ngelihat ada pendingin di situ, ada kulkas di masjid. Ya, siapa ini yang duluin anak? Dia merasa sedih karena dia diduluin orang sedekahnya. Sholat selesai, sang imam buru-buru menemui si bapak ini. Terima kasih banyak, Anda telah memberikan kulkas di masjid ini dengan airnya. Lah wallah, tadi Anda nggak beli. Justru Anda sedih karena Anda diduluin orang. Inti ngomong apa? Berantemlah antara ini orang sama takmir ini. Takmir taunya yang ngasih ini bapak. Bapak ngerasa dia nggak pernah beli. Ribut. Enggak, ente bukan. Sudahlah, pulang dua-duanya dengan bingung nih dua imam. Ini siapa yang ngasih? Pulang sambil jalan kaki ke rumah ditemani anaknya. Anaknya ngomong, "Abui," kata orang Arab kan ngomongnya, "Ayah." Subhanallah. Jika engkau bisa berbakti sampai seperti itu sama ibumu, kenapa aku tidak bisa berbakti dengan dirimu dengan cara yang sama? Allahu Akbar jemaah. La ilaha illallah. Maksud kamu, ayah, yang beli kulkas itu aku. Dari mana duitmu? Aku tabung uangku sedikit demi sedikit. Aku tahu masjid ini belum punya. Jika engkau bisa berbuat seperti itu dengan nenekku, yaitu ibumu, kenapa aku tidak bisa berbuat yang sama dengan dirimu? Ya Allah jemaah, astagfirullah. Al jazaa'u min jinsil amal. Man la yarham la yurham jemaah. Siapa yang gak sayang, gak ada orang yang sayang sama dia. Apa maksudnya? Inilah kiat yang pertama. Bagaimana caranya anak kita ini sayang sama kita? Bagaimana caranya anak kita ini bakti sama kita? Irhamu auladakum, sayangi anakmu. Sayangi anakmu jemaah. Nanti dia akan sayang sama Anda. Tak kasih cerita lagi Anda. Hari itu datang ke saya seorang preman jemaah. Di tempat saya biasanya konsul di Jakarta. Rambutnya sebahu. Pampang preman, rambut sebahu dikuncir sama dia. Duduknya begitulah. Pak Ustadz, saya 25 tahun tidak pernah ketemu sama ayah saya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak pernah, enggak. Saya benci Ustadz sama ayah saya. Marah-marah dia sama ayahnya di depan saya. Saya diam. Ayah saya dulu begini, nggak sayang sama adik saya. Gara-gara ayah saya, anak saya, adik saya meninggal. Ibu saya sering dipukuli sama ayah saya. Saya benci Ustadz sama ayah saya. Sejak itu dari 25 tahun yang lalu, saya tidak pernah lagi menemui ayah saya. Saya benci sama ayah saya, Ustadz. Terus kenapa Anda datang kemari? Hidayah tangan Allah. Belakangan saya merasa, apakah yang saya lakukan selama 25 tahun ini benar apa salah, Ustaz? Allahu Akbar. Allah kasih hidayah. Allah kasih sentilan hidayah Allah sedikit. Apa yang saya lakukan ini salah, Ustaz? 25 tahun dia benci sama ayahnya. Kenapa? Karena ayahnya tidak sayang sama dia. Ayahnya jawab, setelah 25 tahun saya ini salah apa benar Ustaz yang saya lakukan? Saya jawab, Mas, punya anak? Ada, ini anak saya Ustaz. Dibawa, anaknya masih kecil. Itu anakmu. Jikalau kelak Mas, anak kamu memberlakukan kamu dengan cara yang seperti ini, ridhohkah dirimu? Nangis nih preman jawab. Langsung nangis di depan saya. Maukah kamu diberlakukan dengan cara yang seperti ini, Mas, oleh anakmu sendiri, seperti kamu memberlakukan itu dengan ayahmu? Nangis di preman langsung. Nggak mau Ustaz, nangis dia. Nggak mau? Nggak mau.
temui ayah. Ayah saya di Jawa, Ustaz. Sekarang berangkat. Sekarang saya mau ke Jawa, Ustaz. Makasih, Ustaz. 25 tahun jemaah. Kenapa? Karena ayahnya selama dia kecil nggak sayang sama dia. Al jaza'u min jinsil. Kayak Rasulullah bilang, man la yarham la yurham. Kalau kita nggak sayang sama anak kita, siapa yang menyayangi dia? Dia akan sayang sama orang yang menyayangi dia. Kalau kita tidak sayang, dia akan mencari orang yang menyayangi dia. Siapa? Macam-macam. Kalau dia menemukan orang baik, alhamdulillah. Tapi kalau menemukan orang jahat, dan itu yang rata-rata, dia sulit untuk berbakti sama kita. Perhatikan ini yang pertama, jemaah. Sayangi anak kita, nanti dia akan bakti sama kita. Yang kedua, karena waktunya mepet, ar-rifqu la ya'ti illa bi khairin. Kelembutan itu pasti dan tidak akan mendatangkan sesuatu kecuali kebaikan. Lembut itu pasti menghasilkan buah yang baik. Contoh, cerita lagi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah bercerita, dakhala rahtun minal Yahudi ala Rasulillah SAW. Hari itu ada sekelompok Yahudi datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yahudi, perhatikan ini. Yahudi datang menemui Rasulullah SAW. Faqalu, lalu Yahudi ini mengatakan, Assalamualaikum. Bukan Assalamualaikum, Assalamualaikum. Maksudnya kehancuran dan kebinasaan buat engkau, wahai Muhammad. Aisyah dengar, qalat Aisyah dengar, fafahimtuha, saya faham apa maksud dia. Faqultu wa alaikumussalam wa la'nah. Justru kebinasaan, kehancuran, laknat buat kalian semua. Yahudi. Rasulullah dengar, marah Aisyah. Faqala Rasulullah sallam, mahlan ya Aisyah. Pelan-pelan, santai ya Aisyah. Jangan kasar-kasar. Jangan kasar-kasar kamu, wahai Aisyah. Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Allah itu cinta kelembutan, wahai Aisyah. Tenang. Lihat coba. Aisyah marah sama Yahudi karena Yahudi mencaci Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah malah menyuruh Aisyah untuk apa? Untuk apa? Untuk lembut. Jangan kasar-kasar Aisyah. Yang lembut kamu. Padahal ini Yahudi mencaci Rasulullah SAW. Bagaimana jika itu bukan Yahudi, tapi itu anak kita sendiri? Apa yang terjadi? Kif ya? Rasulullah menyuruh lembut sama Yahudi. Terus bagaimana dengan anak kita? Bagaimana dengan anak kita? Allahu Akbar. Sama Yahudi aja disuruh lembut. Terus bagaimana dengan anak kita sendiri? Terus kita nggak bisa lembut, kasar sama dia. Minggu yang lalu, sekarang saya akan ada forum konsultasi private di Jakarta. Ada ibu-ibu datang. Anaknya, 2 anak. Dua-duanya benci sama ibunya, sama bapaknya. Astagfirullahaladzim. Nggak bisa ngomong saya, diam saya. Benci anaknya. Ngobrol panjang lebar, ketemu saya. Ternyata nih ibu sama bapaknya nggak ada kelembutan sama sekali sama anaknya. Kasar, kaku, saklek. Nggak ada lembut-lembutnya sama anaknya. Anak pertama kabur meninggalkan bapak ibunya. Anak yang terakhir ngomong apa tahu? Mah, jangan ngurusin saya. Masing-masing aja, mah. Insyaallah, astagfirullahaladzim. Kenapa? Nggak ada lembut-lembutnya ini ibunya, bapaknya. Kaku, kasar kayak kayu. Ngomong sama anaknya. 1 tambah 1, 2. Titik. Pokoknya begini. Wah. Entah.
Rasulullah SAW menyuruh kita lembut sama Yahudi. Terus bagaimana dengan anak kita? Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Man yuhramur rifqa yuhramul khair, di riwayat Imam Muslim. Siapa yang terhalang dari nikmat kelembutan, maka dia tidak mendapatkan kebaikan sama sekali. Ayo jemaah. Siapa yang tidak punya sifat lemah lembut, maka kebaikan akan jauh dari dia. Coba pikirin, kalau kita nggak lembut, Anda suami nggak lembut sama istri Anda, maka Anda tidak akan bisa mendapatkan kesolehan dari istri Anda. Wahai istri, kalau Anda nggak lembut dari suami Anda, maka Anda akan tidak mendapatkan pahala ketaatan pada suamimu. Orang tua, kita nggak lembut sama anak kita, maka kita tidak akan mendapatkan kebaikan dari anak kita. Apa kebaikan yang bisa kita peroleh dari anak kita? Banyak. Kita dapat pahala dari anak kita. Dia berbuat ketaatan, kita dapat pahalanya. Terus anak kita pun akan baik sama kita. Bakti dia sama kita. Anak itu teriang-iang di benaknya, jemaah. Anak teriang-iang di benak anak omongan abah anak dulu. Zar mau sholat, mau adzan, masjid. Ayo masjid, cepat masjid. Anak ingat abah anak dulu. Ya Allah, sejak ke masjid. Subhanallah. Sampai abah anak dulu bilang, itu lampu mati. Zar betulin. Jangan. Nizar pengen jadi ulama, jadi ustadz, jangan suruh betulin listrik. Kelembutan orang tua. Ya. Man yuhramur rizqa yuhramul khair. Siapa yang tidak bisa lembut, dia tidak akan dapat kebaikan sama sekali. Ini rumus yang kedua ya. Gimana caranya anak kita ini baik? Lembut sama dia. Ucapkan yang baik. Yang pertama tadi apa? Sayangi mereka. Yang kedua, lembut sama dia, ucapan, sikap. Yang ketiga, tapi sebelum yang ketiga, coba lihat lawannya jamaah. Lawannya di surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Karena rahmat Allah kepada kalian, kalian itu bisa lembut. Lembut ini hidayah dari Allah. Pasti. Lihat ini. Kalau Anda lembut, artinya apa? Kalau kita lembut, Allah akan turunkan sayangnya sama kita. Allah akan sayang sama kita. Allah akan turunkan sayangnya sama anak kita, sehingga anak kita bisa sayang sama kita semuanya. Karena apa? Karena kelembutan kita mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lembutnya kita karena rahmat Allah, dan lembutnya kita mendatangkan rahmat Allah. Kita lembut karena hidayah Allah. Kita lembut menjadi kunci hidayah Allah, rahmat itu semakin turun semakin banyak. Walau kunta fadwan ghalidhal qalbi, kalau Anda keras, kasar, anak Anda kabur dari Anda. Lan faddu min haulik, mereka akan kabur dari Anda. Dan orang lain pun akan kabur dari Anda. Tidak ada orang yang mau sama orang yang kaku, keras. Tidak ada jemaah. Lihat, al jaza'u min jinsil,
Nih balasannya. Subhanallah. Kemudian yang ketiga, mungkin orang tua akan mengatakan, anak saya ini nakal Ustadz, begini. Jawabannya, kalau Anda bisa memaafkan kesalahan teman Anda, kenapa kamu tidak memaafkan kesalahan anaknya? Maafkan kesalahan anak Anda, nanti dia akan memaafkan kesalahan kita. Kalau kita salah, pasti namanya manusia akan berbuat salah. Kalau kita salah, anak kita memaafkan kita, karena kita memaafkan kesalahan dia. Lihat kelanjutan dari ayat tadi, Ali Imran tadi 159. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Maafkan kesalahan mereka, kata Allah. Maafin kesalahan dia, doakan dia tuh. Terus apa? Ajak diskusi kalau ada apa-apa, ajak ngobrol. Nah, inilah yang ketiga, jemaah. Maafkan kesalahan mereka, doakan dia, dan ajak diskusi. Lihat, berarti yang ketiga, maafkan dia. Yang keempat, doakan dia. Yang kelima, ajak ngobrol, ajak diskusi. Anda mau jalan-jalan, ayo kalian mau jalan-jalan kemana? Sudahlah, orang tua ngalah. Mau ajak makan-makan, kalian mikir makan apaan? Udah kita makan sono aja ya. Iya seleramu, belum tentu anakmu mau. Pokok yang lain takut, diem, takut sama ayah. Syawirhum fil amr. Mau jalan-jalan, liburan, mau kemana kalian mau? Ke sono. Ayahnya nggak suka, ya sudahlah. Penting anak sama. Mau makan yuk, makan di luar yuk. Ayo, makan di mana kalian maunya? Ya aku pengen makan sana. Ayo, selama nggak ada maksiat kan. Ya sudahlah, ayo. Ajak ngobrol. Ini rumus ayat-ayat Quran, hadis ya. Apa tadi? Sayangi mereka, terus lembut, maafkan kesalahan mereka, doakan mereka, ajak ngobrol. Hasilnya apa? Mereka akan memperlakukan Anda dengan ini. Mereka akan sayang, mereka akan lembut. Kalau kita salah nanti dia akan memaafkan. Mereka rajin doain kita karena kita doain dia. Dan mereka pun akan rajin ngajak ngobrol kita. Ya, saya punya ini ya. Karena kita selalu membangunnya dengan diskusi ngobrol. Allahu Akbar. Ya di Quran ya. Oke, ini berkaitan dengan orang tua kan. Terus berkaitan dengan materi bakti sama orang tuanya. Kalau yang tadi itu berkaitan dengan apa? Sikap orang tua kepada anak. Sikap orang tua kepada anak. Nah, bagian yang kedua baru sisi edukasinya. Nah, jadi yang dimulai dengan apa? Mulailah dengan sikap. Karena sikap itu lebih mujarab daripada ngajarin. Sikap itu bentuk ngajarin yang lebih utama daripada mulut. Ya. Baru tahap kedua kasih tahu pakai mulut Anda. Ya. Apa itu mulutnya? Ya, saya kasih poin-poinnya aja ya karena keterbatasan waktu. Apa itu? Ajarkan kepada anak. Ya. Siapakah yang paling berhak untuk kita lakukan kebaikan? Ajarkan kepada mereka. Kamu punya teman? Punya. Siapa yang lebih berhak untuk kamu lakukan kebaikan? Kalau kamu punya hadiah, siapa yang paling berhak untuk kamu kasih hadiah? Siapa? Kalau dia jawab, temanku, bahaya ini jawab. Siapa yang paling berhak untuk Anda berikan hadiah? Siapa yang paling berhak untuk Anda lakukan kebaikan? Saya tahu dia. Kalau dia jawab temanku, barunya menjawab. Harusnya siapa? Ibumu. Ibumu.
Apa? Ini pertanyaan seseorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari Muslim. Ya Rasul, ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu faqal. Ada seorang laki-laki yang datang menemui Rasulullah sallallahu berkata, "Man ahaqqun nasi bi husni sahabati?" Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling berhak untuk aku lakukan kebaikan? Ini muncul pertanyaan anak-anak. Siapa ya yang mau saya kasih? Siapa yang mau kasih? Saya punya hadiah, siapa yang mau saya kasih? Ahaqqun nas, manusia yang paling berhak untuk aku lakukan kebaikan kepada dia. Siapa? Nanya nih sahabat. Rasulullah jawab apa? Ibumu. Penasaran? Tsumma man? Siapa lagi? Ibumu. Penasaran lagi, siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. 3 kali Rasulullah SAW jawab. Ibumu, ibumu, ibumu. Nanya lagi yang keempat, siapa lagi ya wahai Rasulullah? Ayahmu. Yang keempat ya. Lihat jemaah. Ayahmu. Ditanamkan di benak nih anak. Ibumu yang lebih berhak untuk kamu lakukan kebaikan di muka ini semua. Ibumu, ibumu. Kalau kita rajin memberikan makanan ke teman, berarti ibu Anda harus lebih mendapatkan itu. Kalau Anda sedekah 10.000 kepada orang, Anda sedekah ke ibumu harusnya berlipat dari itu. Anda minum kopi, sekarang minum kopi secangkir berapa? 15.000. Ya. Harusnya Anda kasih ibumu lebih dari secangkir kopi yang harga itu ya. Ahaqqun nas, manusia yang paling berhak untuk kita lakukan kebaikan, ibumu. Kalau kita sama teman bisa lembut, bisa santun, bisa ngobrol enak, sama ibu kita harusnya jauh lebih santun dari itu semua gitu. Ibumu, 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 ayahmu. Lihatlah. Sampai ada beberapa hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Munziri di kitab Targhib wa Tarhib. Beliau bikin bab anjuran untuk berbakti kepada kedua orang tua. Saya sebutkan hadisnya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dari Abdullah bin Amr bin As. Dia mengatakan, Ja'a rajulun ila nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam fasta'dzanahu fil jihad. Ada seorang laki-laki yang datang menemui Rasulullah SAW. Dia minta izin mau ikut jihad perang ya akhi. Jihad ini amalan yang paling mulia. Dia minta izin sama Rasulullah SAW mau ikut jihad. Faqal ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu itu masih hidup? Iya ya Rasulullah, masih hidup. Fafihima fajahid, kamu jihadnya jangan sama pasukan kafir itu. Kamu berjihad sama ibumu, sama bapakmu. Maksudnya apa? Berbuat baik saja sama ibumu, sama bapakmu, kamu sudah dapat pahala jihad fisabilillah. Kasih tahu nih anak-anak itu begini ya. Jihad pun kalah masih dengan bakti sama orang tua. Dan banyak loh hadis yang seperti ini. Di dalam riwayat Imam Muslim, ada seorang laki-laki yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih, enggak niat nih. Ini Farid ini yang enggak niat ngasih minum. Gelas nggak dikasih sama Pak Farid, pelit, masya Allah. Terus
Lihatlah, aqbala rajulun ila Rasulullah sallallahu faqal. Ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah sallam. Laki ini mengatakan, ubayyuka 'alal hijrah wal jihad abtaghil ajra minallah. Ya Rasulullah, aku membaiatmu, bersumpah setia untuk selalu ikut jihad, hijrah. Kalau engkau menyuruh kami meninggalkan negeri ini, saya tinggalkan negeri ini. Saya mau jihad, perang di jalanmu ya Rasulullah. Jawaban Rasulullah apa? Fahal min walidaika ahadun hayy? Adakah salah satu dari orang tuamu masih hidup? Iya ya Rasulullah, dua-duanya masih hidup. Tabtaghil ajra minallah, kamu cari pahala di sisi Allah. Iya ya Rasulullah. Farji ila walidaika fa ahsin suhbatahuma. Pulang kamu, mau ngapain kamu pergi mau jihad? Pulang temui ayahmu, ibumu, kamu berbuat baik sama ayahmu, sama ibumu ya akhi. Tanamkan ini ya akhi. Sampai seperti ini riwayat Bukhari, Muslim. Ada lagi, seorang laki-laki lain lagi datang menemui Rasulullah SAW. Ji'tuka ubayyi'u 'alal hijrah. Ya Rasulullah SAW, saya datang kepadamu untuk hijrah. Saya mau tinggalin kampung saya. Saya mau datang untuk tinggal bersamamu ya Rasulullah SAW. Lihat ini. Wa taraktu abawayya yabkiyan. Saya tinggalkan kedua orang tuaku nangis. Orang tuaku nangis, saya tinggalin ketika aku pergi meninggalkan mereka untuk bertemu dengan engkau ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Kamu balik, bikin orang tuamu tertawa seperti kamu tadi membuat orang tuamu menangis. Ya akhi, hakada orang tua. Paham gak anak generasi sekarang tentang ini? Pulang kamu, bikin orang tuamu senyum, jangan orang tuamu nangis. Nah, Allahu Akbar. Ada lagi seorang laki-laki datang dari Yaman, min ahlil Yaman. Dari Yaman dia datang menemui Rasulullah SAW. Jauh ya, di zaman itu jauh sekali. Karena dia jalan kaki atau berkendara naik onta jauh. Mau ngapain? Mau hijrah, mau ditinggalin negerinya, mau hidup dengan Rasulullah SAW. Apakah jawab Rasulullah? Hallaka ahadun fil Yaman? Kamu masih punya sanak keluarga di Yaman? Ya, abawai, orang tua saya dua-duanya masih ada di Yaman. A'adzina lak, kedua orang tuamu izinin kamu untuk pergi ke sini? La ya Rasulullah, enggak. Farji' ilaihima, pulang, temui bapakmu, ibu. Ya Allah, jamaah. Fasta'zinhuma, kamu minta izin sama orang tuamu. Fa in adzina laka fajahid, kalau kedua orang tuamu ngizinin, boleh kamu jihad. Wa illa, kalau orang tuamu enggak ngizinin, farji' ilaihima, pulang kamu nak. Lihat jemaah. Ini tahu nggak anak-anak kita begini? Jabir bin Abdullah, sahabat mulia Jabir bin Abdullah Al-Ansari, ketika perang Badar terjadi, ini pertempuran yang paling mulia dalam sejarah Islam, di mana para sahabat yang ikut dalam perang Badar ini dosanya diampuni, bukan yang sudah, dosanya mereka yang akan datang pun diampuni sama Allah. 319 sahabat yang ikut serta dalam perang Badar, dosanya diampuni semua sama Allah. Jabir bin Abdullah datang, ayahnya ikut jihad, ibunya sudah tidak ada, dia punya adik-adik perempuan, mau ikut jihad perang Badar, dilarang sama bapaknya. Enggak, pulang, urusin adikmu. Lapor ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku mau jihad, gak boleh sama bapakmu, sama ayahku. Ati abak, turuti omongan ayahmu nak. Fa wallahi ma syaraktu badran wala Uhud. Demi Allah, saya gak ikut perang Badar, gak ikut perang Uhud, mendengarkan omongan ayah saya.
Setelah ayah saya meninggal, baru saya ikut jihad. Sahabat mulia. Abu Umamah bin Tha'labah, ketika jihad Badar, ini perang Badar nih, terjadi, ibu Abu Umamah sakit ibunya. Kemudian Abu Umamah menemui pamannya, yaitu saudara ibunya. Abu Umamah bilang ke pamannya ini, kamu urusi saudaramu, bahasanya begitu, kamu urusi saudaramu yang sakit. Marah pamannya, bukan aku yang mengurusi, kamu anaknya yang mengurusi. Akhirnya dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah bilang apa kepada Abu Umamah? Urusi ibumu, nggak usah ikut perang Badar. Ini perang Badar, perang yang paling mulia, satu-satunya pertempuran yang diikuti oleh 5.000 pasukan dari malaikat. 5.000 pasukan malaikat Jibril turun di situ. Ini dilarang ikut sama Rasulullah karena orang tuanya. Kaif ya akhi? Tahukah anak-anak kita tentang ini? Ya, tanamkan ini kepada mereka. Seperti ini loh Rasulullah SAW. Ini loh mereka sahabat. Ada seorang sahabat yang hidup bukan sahabat dia, hidup di zaman Rasulullah SAW, sezaman sama Rasulullah SAW, beriman sama Allah, beriman sama Rasulullah SAW. Tapi dia tidak pernah bertemu sama Rasulullah SAW sama sekali. Kalau kita, ya Allah sayang kali dia zaman Rasulullah tapi nggak pernah ketemu, berarti dia tidak mendapatkan keutamaan sebagai sahabat karena nggak pernah ketemu. Kenapa dia nggak pernah ketemu sama Rasulullah SAW? Ngurusi ibunya. Malaikat Jibril yang turun dari langit ngasih tahu, wahai Muhammad, di negeri Yaman ada seorang laki-laki yang bernama Uwais Al-Qarni. Ciri-ciri fisiknya begini. Dia laki-laki yang sangat berbakti sama ibunya. Karena baktinya sama ibunya, dia nggak bisa ketemu sama engkau, wahai Muhammad. Doanya Uwais Al-Qarni mustajab. Dia kalau angkat tangan, diterima doanya sama Allah. Nama Uwais Al-Qarni, wahai Muhammad, terkenal di langit sana. Lihat jemaah. Rasulullah SAW ngomong sama Umar bin Khattab, ya Umar, kalau kamu kelak nanti ketemu sama orang namanya Uwais Al-Qarni, ciri-cirinya begini. Nanti kalau kamu ketemu, kamu minta doa sama dia, wahai Umar. Ya akhi, Umar bin Khattab, umat Rasulullah SAW paling mulia setelah Abu Bakar Siddiq. Jika ketemu dengan Uwais yang bukan sahabat, suruh minta doa sama dia. Di zaman khalifahnya, ketemulah dengan Uwais Al-Qarni karena ibunya sudah wafat. Anta Uwais Al-Qarni? Iya. Apakah engkau yang berbakti sama ibumu? Iya. Doain saya. Ya Amirul Mukminin, enggak keliru, enggak salah. Saya yang minta doa. Enggak, doain saya. Doamu mustajab di langit. Allahu Akbar. Mas sabab ya akhi? Baktinya dia sama ibunya. Kok bisa ibunya dia sayang sama anaknya? Ibunya sayang. Begitu sayangnya si ibunya sama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni pun sayangnya luar biasa. Ibunya dikisahkan ibunya ini lumpuh. Kemudian ibunya bilang, wahai Uwais, saya pengen haji. Dia ikut haji sama Rasulullah SAW. Tahun ke-10 itu, saya mau haji ya Uwais. Uwais kecil badannya. Dikisahkan bahwa Uwais ini latihan bawa anak onta. Setiap hari digendong anak onta naik gunung. Latihannya. Biar dia bisa gendong ibunya dari Yaman ke Mekah jalan kaki.
Tahukah mereka sekarang ini anak-anak ini kisah begini? Ya, ajarkan kepada mereka, kasih tahu ini loh orang tua Anda. Kasih tahu kepada mereka, nak mau masuk surga. Oh iya, pengen masuk surga. Pengen masuk surga? Nih, ayah sama bunda kasih kuncinya kamu. Emang surga ada kuncinya? Ada. Apa kuncinya? Ini ayahmu sama mamamu sama ibu. Kunci buka surga ini mama. Ini ibumu. Ayah, ini kuncinya, ini dua-dua ini. Rasulullah SAW bersabda apa? Al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua Anda itu adalah pintu surga yang paling mulia. Awsat itu artinya bukan tengah-tengah. Kata Imam Suyuti, awsat itu artinya khairuha. Orang tuamu itu pintu surga yang paling mulia. Fa in syi'ta fa'adi' dzalikal bab aw ihfadhu. Kalau kamu mau menyia-nyiakan pintu itu, tinggalkan orang tuamu. Berarti kamu membuang surga pada dirimu. Tapi kalau kamu mau menjaga pintu surga, jagain orang tuamu yang benar, nak. Ini surgamu, nak. Ya, nih mamamu, ayahmu, ibumu, ini pintunya surga. Kalau mau pintu surga itu kantongin terus, kantongin nak, dengan cara jaga ibumu, ayahmu ini. Kalau kamu nggak mau masuk surga, buang itu kunci surga, nak. Tinggalin mamamu sama ibumu ini, tinggalin ayahmu sama ibumu. Kamu nggak masuk surga, nak. Mau jidatmu sampai hitam, rajin sujud, sholat, puasa, tapi kalau kamu durhaka sama orang tuamu, ketutup surga itu, nak. Lihat sabda Nabi tadi apa? Irji' ilaihima fa'adhikhuma. Pulang, bahagiakan orang tuamu. Jangan bikin orang tuamu sedih, nak. Inilah jemaah. Dimulai dari diri kita. Ceritakan kisah-kisah sahabat baktinya sama ibunya. Lihat, kisahkan mereka ini. Anda tahu sebab turunnya ayat-ayat tentang bakti sama orang tua itu ceritanya siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Anda tahu Sa'ad bin Abi Waqqas? Waktu pertama masuk Islam, umurnya itu masih belasan. Masuk Islam, ibunya dengar Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam. Dipanggil sama ibunya, wahai Sa'ad, saya nggak menyangka kamu bisa mengikuti agama baru yang dibawa oleh Muhammad. Kamu ini calon kepala suku di keluarga kita. Kamu calon kepalanya. Tinggalkan agamanya Muhammad, balik lagi kemari. Saat tak jawab, diam, senyum aja. Lihat jemaah. Saat senyum, dia tak jawab apa-apa. Ngelihat anaknya nggak respon, apa ibunya? Nah, mulai hari ini ibumu ini tidak mau makan dan tidak mau minum. Sampai ibumu ini mati. Dan penduduk Makkah akan mengatakan Sa'ad membunuh ibunya. Apa jawaban Sa'ad? Diem Sa'ad, tidak jawab jemaah. Lihat baktinya sama ibunya, tidak jawab beliau. Mulai hari itu ibunya tak mau makan dan tak mau minum. Apa yang terjadi? Setiap hari Sa'ad masih mengantarkan makan dan minum ke ibunya. Bu, makan bu, walaupun sesuap. Bu, minum bu, walaupun sedikit. Tidak batal. Waktu makan berikutnya dianterin lagi. Setiap hari dianterin sama Sa'ad. Ibunya marah, semakin lemah. Tetap dianterin makanan dan tidak pernah jawab.
turun firman Allah apa? Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika orang tua mengajak kamu maksiat, jangan ditaati nah. Tapi kamu wajib untuk apa? Berbuat baik sama ibumu dan anak dengan ibumu itu. Saat dia turun ayat ini, saat bilang apa? Tahu nggak kalian? Ayat itu turun, saya loh senang, dia bangga, dia layak untuk bangga beliau. Sa'ad bin Abi Waqqas ini bukan orang yang lembek. Saat ini bukan orang yang lembek, lelet, enggak ya akhi. Anda tahu Sa'ad bin Abi Waqqas, komandan perang yang tak pernah terkalahkan, komandan perang dalam pasukan perang Qadisiyah, perang yang sangat heroik dalam sejarah. Tapi sama ibunya bertekuk lutut, dia diam, tak pernah membantah sama ibunya. Ya, jamaah, inilah ya, tanamkan ini sama dia. Jadi kesimpulannya apa? Mulailah dari diri kita sendiri, mulai dari kita sebagai orang tua. Lalu yang kedua apa? Ajarkan kepada mereka, kasih tahu cerita-cerita begini jamaah. Cerita-cerita ini kasih tahu ke mereka, kasih tahu ini hal-hal yang hadis-hadis seperti ini, kasih tahu ke mereka. Terus apa yang tadi doa ya, kemana kita doa terus ya. Kita pending sholat dulu, bisa habis sholat nanti dilanjutkan tanya jawab ya sedikit ya. Barakallahu fikum. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana meninjau hadis surga di bawah telapak kaki ibumu? Hadis ini dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Maknanya adalah sama dengan hadis-hadis yang kita baca tadi, yaitu al-walidu awsatu abwabil jannah. Yang dimaksud walid di sini bukan hanya orang tua, tetapi bukan hanya ayah, tapi adalah orang tua. Kata walid itu artinya ayah, tapi maksudnya adalah orang tua. Al-walid, orang tua itu pintu-pintu surga yang paling utama. Jadi dari pintu-pintu surga, yang paling utama dari semua pintu surga itu adalah pintu bakti sama orang tua. Maknanya berbakti sama orang tua itu adalah sebab masuk surga yang paling tinggi. Nah, itu pula makna dari surga itu di bawah telapak kaki ibu. Itu maksudnya ya, bukan lututnya ibunya diciumi, tapi habis itu durhaka sama ibunya. Jadi cuma lebaran doang, sungkeman, tapi selama itu dia durhaka sama ibunya. Apalah arti dari itu semua ya. Jadi bukan itu maksudnya. Surga di bawah kakinya ibu, terus kakinya dicuci, ya, dibersihin, di surganya di kakinya ibu saya. Bukan begitu maknanya. Ya, bukan. Maknanya adalah bakti sama ibumu. Karena surga itu ada pada baktimu sama ibumu itu. Ya. Barakallahu fiikum. Bagaimana cara menghadapi orang tua yang perkataannya sering membuat sakit hati? Ya akhi fillah, semakin tua orang tua Anda, semakin aneh-aneh
sikap dan perilakunya. Begitulah namanya orang tua. Ya. Kita ini semua alhamdulillah tidak mengalami seperti kasus Sa'ad bin Abi Waqqas. Alhamdulillah kita tidak mengalami seperti kasus siapa? Sahabat yang lain, Thalha bin Ubaidillah. Anda tahu kisah Thalha bin Ubaidillah? Seorang sahabat bercerita, lupa saya namanya. Saya melihat saat itu di masa saya masih jahiliyah, belum Islam. Saya melihat seorang anak muda, umurnya masih belasan, Thalha saat itu, dibawa ke tengah pasar oleh seorang perempuan. Lalu perempuan ini berteriak-teriak di tengah pasar, di tengah kota Madinah, bukan kota Makkah. Pukuli dia. Si perempuan ini menyuruh orang-orang itu mukuli anak muda ini. Saya bertanya, siapa perempuan ini? Dia ibunya. Dan sahabat itu adalah Thalha bin Ubaidillah. Ya akhi, sahabat ini ngalami banyak hal ya akhi. Zubair bin Awam, tahu Awam? Awam bin Khuwailid, nama lengkapnya Zubair bin Awam bin Khuwailid. Apanya Khadijah bin Khuwailid, kakaknya Khadijah. Ketika Zubair masuk Islam, paman-pamannya tidak setuju dengan masuk Islamnya Zubair. Maka beliau ditarik oleh pamannya, disiksa sampai diikat di sebuah pohon, kemudian diangkat tubuhnya dan dibawa dinyalakan sebuah api. Akhi, kita alhamdulillah orang tua kita gak sampai kayak gini, tapi mereka tetap bakti sama orang tuanya, sama keluarganya. Orang tua Anda cuma minta aneh-aneh, orang tua Anda paling ngomel-ngomel karena faktor usia. Anda nggak sampai digebukin sama orang tua Anda karena Anda rajin sholat, enggak. Anda belum sampai tingkatan pada seorang perempuan yang malam-malam telepon saya. Perempuan ini telepon saya, Ustadz, saya telepon Ustadz, barusan orang tua saya keluar dari kamar dan saya dikunci habis isya waktu itu. Saya dikunci dari luar. Kenapa? Karena saya rajin di pengajian-pengajian sunnah. Saya barusan digebukin, disiksa sama orang tua saya. Akhirnya orang tua saya memaksa saya untuk menikah dengan laki-laki pilihannya. Sebelumnya nanti malam jam 1 malam saya akan dilakukan upacara suci biar saya bersih dari pikiran-pikiran sesat saya menurut orang tuanya. Jadi entar malam saya mau dibawa ke daerah Sukabumi, lalu saya dilakukan upacara mandi kembang jam 1 malam. Apa sikap saya, Ustaz? Anda bisa menghindar? Nggak bisa, Ustaz. Saya perempuan, Ustaz. Saya nggak bisa. Serahkan semuanya sama Allah. Apapun yang dilakukan orang tua Anda, yakinilah bahwa semua itu adalah amalan syirik yang Anda tidak akan percaya. Itu, Ustaz? Oke, saya siap menerima, Ustaz. Jam 10 pintu ini dibuka dan saya akan diseret paksa oleh orang tua. Nggak apa-apa, Ustaz. Saya akan dengarkan. Anda mengalami seperti perempuan ini? Tidak ya akhi. Orang tua Anda cuma ngomel, terus Anda gak kuat sama omelan? Satu lagi jawabannya, orang tua Anda sudah kuat atas omelan Anda. Berpuluh-puluh tahun Anda ngomel sama orang tua Anda. Orang tua Anda kuat menghadapi omelan kita. Mulai bayi kita ngomel, jamaah. Mulai di perut, sejak roh itu ditiupkan, kita sudah ngomel dalam perut. Tendangan sono, tendangan sono. Ibu kita nggak bisa tidur karena hamil berat.
Terus lahir taruhan nyawa. Makanya ya akhi, kalau istri Anda lahiran, Anda ikut masuk ke dalam, lihat bagaimana itu istrimu itu melahirin. Lahir berat, habis itu ngomel, nangis. Dia tidur, Anda bangun. Anda bangun, dia bayinya tidur kebalik, nggak bisa tidur dia. Anda mulai gede, ngomel. SD ngomel, terus Anda ini ngomel sampai gede cerewet Anda. Bertahun-tahun kita ini ngomel, tapi ibu kita kuat menghadapi itu semua. Sekarang ibu Anda paling ngomel sesaat, terus Anda sendiri gak kuat. Kurang ajar kita ini jemaah, durhaka itu. Hanya masalah kecil gini Anda gak kuat sama orang tuanya. Ya, mana sabar kita? Orang tua kita ada puluh-puluh tahun sabar. Ayah kita sabar cari rezeki buat kita. Orang bilang kepala di bawah. Luar biasa cari rezekinya. Mau sekolah nggak punya uang buat bayar. Gimana perasaan orang tua? Terus kita sedikit menghadapi mereka yang karena masa tua ini. Makanya itulah rahasianya. Apa itu? Ayat Quran yang bilangnya apa? Jika orang tua Anda sudah tua, lihat ada kata-kata tua di situ. Karena tua inilah cobaannya. Di situ pahalanya gedenya ya, besarnya pahala itu luar biasa di situ ya. Barakallahu fiikum. Mohon nasihatnya Ustaz. Saya baru kembali hijrah setelah beberapa tahun. Kiat-kiat apa yang saya lakukan agar kembali istiqamah? Belajar. Ya, istiqamah itu bukan angan-angan, tapi istiqamah itu setelah usaha. Habis belajar, usaha untuk ibadah, untuk kembali ke jalan yang benar, baru istiqamah muncul. Istiqamah tidak akan muncul di awal perjalanan, tidak. Tapi istiqamah itu muncul setelah kita melaluinya. Ya kan? Setelah melaluinya. Coba lihat di Riyadhus Shalihin. Ya, coba lihat. Istiqamah itu di bab keberapa oleh Imam Nawawi? Ayo. Anda buka, saya buka. Di Muqaddimah. Bab yang pertama apa? Ikhlas ya akhi. Terus apa? Taubat, tinggalkan semua perbuatan buruk, hijrah. Terus apa? Sabar, karena orang hijrah taubat itu butuh sabar. Terus apa? Itulah namanya kejujuran. Terus apa? Yakinlah bahwa Allah itu melihat Anda. Saat itu ketakwaan akan muncul. Baru setelah itu apa? Istiqomah. Lihat urutannya. Ini Imam Nawawi bikin bukan spontanitas, enggak. Jadi belajar dulu gimana cara istiqomah Ustadz. Belajar, duduk di majelis-majelis taklim. Di sini banyak pengajian-pengajian dari ustadz-ustadz kita yang mulia. Datang duduk yang rajin. Kalau duduk di majelis taklim bawa tulisan jamaah, jangan modal kuping. Dicatat. Terus usaha kita mengamalkannya. Terus cari teman-teman yang baik. Nah, kita baru di situ mau berusaha untuk istiqomah. Barakallahu fiik. Bagaimana cara menghadapi anak remaja usia 15 tahun yang malah sholat subuh, sementara sholat yang lainnya rajin jamaah di masjid? Ya, itu aja yang saya bacain, yang bawahnya nggak perlu. Bagaimana caranya kembali kepada resep yang tadi? Apa resep pertama tadi? Yang pertama apa? Sayangi dia. Terus apa? Lembut. Jadi Anda kalau bangunin subuh yang lembut. Kalau bangunin salat subuh yang lembut, jangan diomel-omelin. Ayo bangun. Ayo bangun. Bangun sebagai seorang ayah yang sayang, sebagai seorang ibu yang sayang.
Ya, bangun, bangun. Ya, jangan dimarahin. Sayang, bangun dengan penuh kasih sayang. Sembut. Ingatkan, tegur dengan kelembutan. Ya, itu semua tadi yang kita sampaikan, itulah resepnya. Bagaimana cara terbaik bagi saya, seorang anak yang berada di perantauan, untuk bakti sama kedua orang tua saya? Masih sehat semuanya. Ya, rajinlah telepon ke orang tua Anda. Rajin telepon. Ya, rajin telepon, sehari sekali, 2 hari sekali, telepon. Telepon terus, telepon. Punya uang, kirimin orang tua Anda. Orang tua selalu mengatakan, udah uang kamu buat kamu aja. Itu bahasa orang tua. Itu bahasa orang tua, bukan berarti ibumu nggak butuh. Enggak. Begitulah orang tua, ithar. Dia akan lebih mementingkan anaknya walaupun dia itu nggak mampu, miskin. Yang penting anak saya makan. Jangan ya, jangan nunggu orang tuamu minta. Kasih, kirimin. Anda dapat gaji, kalau Anda karyawan atau kalau dagang, usaha, ada uang, kirimin orang tua. Kemudian liburan pulang. Ya. Ada liburan, pulang Anda. Ada waktu untuk kosong, liburan, pulang. Kemudian bagaimana sikap kita ada resistensi kakak yang tidak suka saya berjenggot, kadang frontal sehingga sepertinya ibu saya sedih. Apa yang harus mengalah memotong jenggot? Oh, jangan ya. Orang yang melakukan ketaatan, menjalankan sunnah Rasulullah SAW, pasti itu godaannya banyak. Yuwaswisu fi sudurin nas, selalu goda kita. Siapa mereka? Minal jinnati wan nas, itu kalangan jin dan manusia. Jangan terus, itu tantangan, itulah pahalanya yang besar. As-sabiru ala dinihi kal qabidi alal jamrah. Orang yang sabar dalam menjalankan sunnah Rasulullah SAW itu seperti orang yang memegang bara api. Pahalanya besar. Kalau Anda pegang, Anda selamat. Anda lepas, Anda binasa. Lantas bagaimana sikap kita menghadapi orang itu? Jangan dikomentari, diemin aja. Kakak Anda ngomel-ngomel ini itu, diemin aja lah. Nggak ada manfaat Anda mengomentari dia. Nggak ada manfaat Anda membantah dia. Kenapa? Karena dia jahil dalam konteks pengingkaran. Udah, nggak, diemin aja, doain aja, semoga Allah ngasih hidayah. Kalau Anda bantah, Anda mendebat orang jahil. Kata Imam Syafi'i, saya berdebat dengan siapapun saya menang, tapi satu yang saya selalu kalah. Apa? Debat sama orang jahil. Orang jahil itu apa rumusnya? Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Ini rumusnya. Khudhil afwa, maafkan kakakmu itu. Ajak dia kalau bisa. Kalau nggak bisa, terus nggak bisa, fa'arid 'anil jahilin, diemin aja. Fa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang jahil mendebat Anda, diemin. Jangan dibantu, diemin aja. Senyumin aja. Wah begini, senyumin aja. Dibilang apa kayak dimaki-maki, diemin aja. Kenapa? Diamnya Anda itu sudah bantahan telak buat dia. Diamnya Anda itu emas berlian buat Anda. Tapi itu bantahan sakit hati dia dengan Anda berdiam itu. Didiemin. Ya. Kebaikan itu di situ. Dalam surat Al-Isra ayat 31 dijelaskan bahwa jangan takut miskin karena anak-anakmu, ya, karena Allah memberi rezeki mereka. Sedangkan dalam surat Al-An'am ayat 151 dijelaskan bahwa Allah yang memberi rezeki kalian dan anak-anak kalian.
Kenapa ada perbedaan penjelasan Ustadz? Enggak ada perbedaan, justru ini sejalan. Ya, jangan membunuh anakmu karena miskin. Ya, jangan takut miskin dengan keberadaan anak-anak ini. Terus muncul di ayat yang lain, Allah yang ngasih rezeki. Nyambung apa bertolak belakang? Nyambung. Ya, punya anak nanti nggak bisa sekolah, nggak bisa dijaga. Setiap anak punya rezekinya, setiap orang ada rezekinya. Pasti jemaah. Dulu sahabat itu anaknya banyak. Orang tua dulu anaknya itu banyak-banyak. Toh anaknya gemuk-gemuk, seger-seger jemaah. Ya kan? Itu lihat Badrimin, gemuk dia. Farid, Masya Allah gemuk-gemuk ya akhi. Dulu orang tua ini kerja apa? Orang tua kita anaknya 10, anaknya 20. Kerja apa orang tua kita? Coba pikirin zaman dulu jual apa? Ada yang jual nasi bungkus. Mohon maaf ya, anak tahu neneknya Ustadz Ibrahim. Jual apa? Jual nasi bungkus ya akhi. Orang tua kita jual apa nasi bungkus? Di tempat anak ada satu keluarga, anaknya tahu berapa ya akhi? Anaknya 25. Seger-seger anaknya. Anda kalau nanya, bah, itu Khalid anak keberapa? Lupa anak hitung dulu deh. Ya kita. Ada lagi sebelahnya lagi anaknya 20 ya. Tahu kerja apa? Kaki 5 jual kain potongan. Anaknya sehat. Ini 10, ini anaknya 1 dengan anaknya 10 sama, lebih gemuknya anak yang 10 sama. Orang tua kita tawakalnya tinggi. Kerjanya apa? Makelaran orang tua, jualan di pasar, tukang reparasi ini, anaknya sehat. Nelayan, petani, buruh, anaknya banyak, sehat. Ya. Coba ya, subhanallah. Anak orang zaman sekarang baru punya anak 1 udah mikir sekolah, mikir. Gak percaya inti sama Allah ya akhi. Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Allah yang ngasih rezeki. Allah itu kuwah, maha kuat. Apa artinya Allah maha kuat? Melaksanakan semua yang menjadi kekuasaan Allah. Kalau Allah sudah menentukan bahwa Allah yang akan ngasih rezeki, maka Allah akan laksanakan itu dan tidak ada yang bisa menghalangi. Matin, tidak ada yang bisa mencegah kehendak Allah. Itu maknanya. Takut kita sama Allah. Ana inda dhanni abdi bi. Kalau kita yakin sama Allah, Allah kasih rezeki kita. Kalau kita nggak percaya, maka nyungsep kita jemaah. Ana punya ustadz dulu di Libya, ngobrol di sela-sela ngajar biar nggak penat. Dia bilang kalau di kampung ana, keluarga ana ini paling miskin. Keluarga ana paling miskin. Abah ana ini anaknya dikit. Kam ya Syekh, dikit. Kam, ana indi khamsin ikhwan. Hah? Saudara ana 50 katanya. Allah Akbar, dikit. Terus ketawa dia sambil duduk geli dia. Ya akhi, orang tua dulu kerjanya apa? Wah, anaknya selosin. Anak, coba tanya abah-abah kita dulu anaknya seberapa. Sekarang anaknya 1, 2 udah gak percaya sama Allah. Ya akhirnya hidupnya apa? Ya udah gak ada puas-puasnya. Itulah, percayalah sama Allah. Setiap semut yang jalan di samping kita ini, ada rezekinya nggak semutnya? Ada? Siapa yang lebih mulia? Semut apa kita? Hah? Semut apa kita yang lebih mulia? Kita. Semut dikasih rezeki nggak? Terus kita kasih akal, kasih segalanya, kasih rezeki. Yang lebih mulia rezekinya lebih banyak. Terus kita nggak percaya sama Allah.
Naif kali kita ini. Katanya orang beriman. Jangan takut rezeki. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di langit rezeki kita, bukan di tangan orang. Di tangan Allah rezeki kita, jemaah. Yang penting kita ihris ala ma yanfa'uk. Semangat kerja, semangat. Doa sama Allah. Subhanallah. Inilah iman namanya. Kemudian waduh, ada satu pertanyaan yang saya simpulkan, yang nggak saya baca komplit ya. Umpama aja, saya ngasih istri saya 1 juta, umpamanya. Ini angka umpama. Dia cerita polos apa adanya yang nggak mungkin saya baca lah. Saya ngasih istri saya 1 juta. Kemudian saya kasih ibu saya 500.000. Apakah saya durhaka sama ibu saya? Jawabannya apa jemaah? Hah? Tidak. Kenapa? Karena yang dinilai itu bukan apa? Bukan nominal, tapi yang dinilai apa? Kebutuhan. Ibumu bisa jadi sendirian. Dia sendiri dengan 500.000 cukup sudah bagi dia. Tapi istri Anda kebutuhannya bisa banyak. Dia, ya Anda sendiri makan, ya anak-anak Anda sekolah dan sebagainya. Kadang kita suami kan udah pusing ngurusin sekolah, ada bayar deh kamu deh kan gitu kan. Ya udah urusan sekolah, ini itu, rumah dan sebagainya, tetek bengek, mulai dari bengeknya sampai intinya sudah dianya semua yang ngurusin. Jadi tidak bisa dikatakan itu. Ya, alhamdulillah istri Anda menerima mertuanya dengan baik. Karena berapa banyak istri-istri ini menganggap mertua ini sang penantang dalam ring tinju. Paham kan? Paham ya? Jadi sang istri menganggap mertuanya ini apa? Penantang dalam ring tinju. Jadi kalau suaminya ngirim duit ke ibunya, marah istrinya, cemburu berat. Benar apa tidak? Hah? Ya apa enggak? Apa enggak? Ya, ngaku aja. Istri Anda cemburu berat karena Anda ngirim duit ke ibu. Maksudnya apa? Maksudnya nggak usah ngirim, buat saya semua duitnya. Sebetulnya bukan begitu maksud dia. Maksudnya saya nggak boleh bantu. Ya nggak juga sih, nggak begitu. Cuman apa? Cemburu aja. Cemburu aja. Dia nganggap mertuanya itu sebagai apa? Pesaing yang bisa memperebutkan kasih sayang sang suami. Itu perempuan. Kalau nggak cemburu bisulen 10 pantatnya. Sudah maklumin, ya itu tadi udahlah nggak usah dijadikan ajang untuk berantem, jangan senyumin aja. Nah, ini penanya alhamdulillah berarti menunjukkan istrinya tahu, tapi istrinya nggak komen, ya alhamdulillah Anda senang berarti. Jadi intinya bukan nominal tetapi apa? Kebutuhan. Ya. Ada lagi? Kayaknya sudah tidak ada pertanyaan. Ya ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat buat saya dan buat kita semuanya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dari diri saya dan kekurangan pada diri saya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.